Oke, selamat datang di channel The Day. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas fundamental salah satu fitur Figma yaitu constraints karena cukup banyak para desainer yang masih belum mengetahui cara penggunaan secara mendalam fitur constraints. Jadi, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke aplikasi Figma-nya. Oke, kita mulai dengan constraints terlebih dahulu. Constraints itu apa? Constraints itu secara sederhananya adalah positioning suatu objek atau layer. Oke, nah untuk mengaktifkan fungsi constraint, setidaknya dua layer itu sudah dibungkus oleh frame. Nah, cara mengaktifkan sebuah frame itu cukup mudah. Jadi misal ini kan ada dua objek ya. Nah, nanti layer dua objek ini di drag ya, di drag seperti ini, lalu klik kanan, lalu bungkus dengan frame selection. Oke, nah kurang lebihnya kayak gitu ya untuk membungkus sebuah dua layer menjadikan sebagai frame. Oke, itu sudah. Nah, maka kalau misalnya sudah, maka akan terlihat bentukannya kayak gini. Nah, di sini secara constraints-nya itu banyak kondisinya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah horizontal dan vertikal. Jadi dalam pemilihan constraint, jika dilihat dari sisi sebelah kanan ya, constraints itu kalau misalnya horizontal itu ada yang namanya left, right, center, dan scale. Nah, kalau misalnya dari sisi vertikal itu ada top, bottom, center, dan scale. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya buatkan, jadi biar mempermudah, biar cepat juga untuk menjelaskannya. Di sini saya membuat beberapa case ya, yang mana ini adalah frame dibungkus ya, dibungkus dengan frame. Ini adalah kotak 1, kotak 2, yang mana case-nya ini adalah secara horizontal itu menggunakan left, dua-duanya left. Jadi ini kan dua-duanya left nih ya. Ini kotak 1 dan kotak 3 ya. 1 dan 2 lah ya, merah dan biru. Ini secara constraints-nya itu menggunakan left ya, dan vertikalnya menggunakan top. Jadi jika saya geser, ini konteksnya ya, efeknya apa? Jika digeser secara frame-nya, misalnya ditarik ke kanan, maka dua objek ini bakal stay di kiri. Nah, itu adalah constraints menggunakan horizontal left. Nah, jika saya tarik dari kanan ke kiri, maka kedua objek itu bakal bakal stay di kiri ya, jatuhnya mengikuti ya. Nah, contohnya seperti ini. Nih ya, di scale nih, digeser nih ya secara frame-nya, maka bakal stay di kiri. Itu adalah penggunaan constraints dengan dua objeknya itu secara horizontalnya itu di set di left ya. Oke, lalu case yang kedua, ini case-nya masih basic ya. Nah, ini case kedua adalah kotak 1 itu ada left, lalu kotak 2 itu ada kanan ya, right. Maka pada saat digeser baik kiri atau kanan, secara objeknya ini bakal sticky, maksudnya tuh posisinya bakal tetap di kiri dan di kanan. Contohnya ini kan di biru bakal di kanan, maka jika ditarik dari kiri ke kanan, maka si kotak biru ini bakal stay di kanan. Begitu juga jika ditarik dari kiri, maka kotak merahnya ini bakal stay di kiri. Nah, itu constraints dengan menggunakan kiri kanan ya, fungsi constraints-nya. Nah, lalu berikutnya adalah constraints dengan menggunakan warna merah ini tetap left, tapi kotak keduanya itu left and right. Nah, bedanya apa? Jika dilihat dari fungsi left and right, maka secara otomatis si kotak biru ini bakal mengikuti ukuran berdasarkan frame-nya itu ditarik. Misalnya ditariknya itu bakal banyak ya, maka si ukuran si kotak biru ini bakal dinamis. Oke, kita lihat saja ya. Nah,
pada saat ditarik, maka si constraints-nya yang ada di kotak biru ini bakal menyesuaikan. Nah, jadi dinamis secara ukuran width-nya ya. Oke, itu. Nah, lalu berikutnya ini kotak merah ini di set constraints-nya itu adalah scale. Lalu kotak kedua ini, kotak birunya di set sebagai right. Maka pada saat ditarik ke kanan, otomatis si ukurannya ini, ukuran si warna merah bakal dinamis dan gap antara keduanya sekarang kan 25 itu bakal dinamis juga. Jadi tidak sticky dengan nilai value-nya 25 ya, tapi bakal dinamis juga. Oke, kita lihat contoh, saya geserkan. Nah, yang tadinya 25, gapnya itu jadi 209. Nah, ini jatuhnya gapnya juga width-nya juga bertambah. Jadi perbedaan antara scale dan left and right itu, jika left and right secara constraints-nya, dia secara ukuran width-nya itu bakal dinamis, tapi secara gap-nya itu bakal stay. Misalnya 24, maka gap-nya bakal tetap 24. Tapi kalau misalnya scale, salah satu poin objeknya dibuat scale, maka secara otomatis si objeknya itu dan gap-nya itu bakal dinamis. Itu perbedaan scale dan left and right. Nah, lalu ini bedanya, ini left and right, ini left and right. Nah, kalau misalnya kedua-duanya di set sebagai left and right, ini left and right ini ya. Ini left and right. Begitu juga sama. Oke, nah jika ditarik kedua-duanya, maka akan overlapping ya jatuhnya itu ya. Nah, overlapping karena dua objeknya itu di set bersamaan ya, secara constraints-nya itu disamakan left and right dan left and right. Begitu juga kalau misalnya ini di setnya sebagai scale, maka otomatis dia tidak ke overlapping, cuman yang membedakan adalah secara dinamisnya itu tetap dinamis ya, semuanya dinamis, baik dari secara height-nya, secara width-nya dan juga gap-nya kedua layer tersebut ya. Oke, nah lalu kalau misalnya diubah ini menjadi center ya, ini center nih ya, saya ubah set sebagai center, maka kedua objek ini bakal stay di tengah ya. Itu jika di set constraints horizontalnya itu center. Oke, kita pindah ke bagian vertical constraints-nya ya. Oke, ini kalau vertical constraints-nya ini kan by default adalah top, maka jika ditarik dari atas ke bawah, maka dua objek ini bakal stay di atas. Oke, nah itu. Lalu untuk kotak si merahnya ini kita set sebagai bottom, set di bawah, maka jika ditarik dari atas ke bawah, si merah ini, kotak merah ini bakal mengikuti ke bawah juga. Nah, itu ya. Oke, lalu nextnya adalah jika kotak ini di set sebagai center secara vertical strength-nya, maka dia bakal stay di tengah-tengah. Dan ini kotak birunya di set top and bottom, maka bakal mengikuti, bakal fleksibel, dinamis. Nah, jika digeser kiri kanan, dia dinamis juga. Oke, lalu jika constraints-nya ini dibuat scale dan ini di set dua-duanya bawah ya, ke bawah, maka mengikuti ke bawah juga. Lalu jika ada dua objek bersamaan di sisi kanan atau warna biru, ini kan setnya ini top dan ini top and bottom, maka dia bakal stay di atas, tapi si
kotak yang kedua biru ini bakal dinamis sizingnya. Nah, oke. Nah, itu adalah constraints. Jadi sebenarnya ada constraints itu bisa dibilang kita bisa mengkombinasikannya sebenarnya nanti dengan auto layout. Tapi secara basicnya constraints itu adalah positioning. Bagaimana kita memposisikan sebuah objek, mau dia stay di kiri atau di kanan, atau mau dilebarin, atau dibuat scalable, atau mau dibuat hanya mengikuti misalnya kiri kanannya aja. Nah, itu kita bisa set sekreativitas kita, tentunya dengan case-case yang disesuaikan dengan project kalian masing-masing. Nah, itu adalah cara dasar atau cara memahami fungsi dari constraints yang ada di fitur Figma. Oke, semoga apa yang tadi saya jelaskan clear ya, jelas, dan dapat poinnya, dapat juga ilmunya ya. Jika kalian ada yang ingin kalian tanyakan, bisa komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe channel The Day, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.